bagaimana Rasulullah mengangkat seseorang atau kelompok atau jamaah orang-orang yang soleh, penghargaan tersendiri di sini, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Padahal kalimah assalamu alaina sudah jamak. Nah sekarang kita bagaimana cara mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, sejauh mana kita kepedulian terhadap sesama muslim. Al mu'min akhul mu'min, al muslim akhul muslim. Kalau mengerti makna assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, insya Allah sesama kita itu tidak akan saling mencemooh atau saling mencaci atau saling memfitnah dan lain sebagainya. Karena apa? Kita selalu mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itulah bersambung hubungan al-ukhuwah ini. Maka pentingnya salawat, kata Al-Imam Al-Qadil Iyad ataupun Ibnu Hajar di dalam memaknai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makna wa ala ali bukan untuk keluarga saja, tapi di dalam maqamati doa wa ala ali ay ummah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita membaca wa ala ali, semua umat masuk di dalam kalimah wa ala ali Sayyidina Muhammad. Konsekuensinya sekarang yang penting. Kalau Rasulullah sudah mendoakan begitu luas dengan sholawat, hadits sholawat itu banyak sekali, ratusan. Di dalam kitab Sa'adatud Darain as-sholat ala sayyidil kaunain, maka kita selaku umat Sayyidina Muhammad bagian mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah adalah dengan membaca sholawat. Mengapa sejauh itu? Apakah Rasulullah memerlukan rahmat dari kita? Ini sebabnya tidak. Walaupun itu doa, Rasulullah sudah kaya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mengapa kita masih mendoakan kepada Rasulullah dengan selawat? Artinya itu balik ke kita semuanya. Jadi orang yang membaca selawat silaturahmi kepada Rasulullah, tapi hikmahnya selawat kembali kepada penjelawat itu sendiri. Itu hebatnya selawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Rasulullah, apa diantaranya? Kita tahu iman Islam dari mana? Kalau tidak menjadi umatnya Rasulullah SAW. Dan ketika kita menjadi umatnya Rasulullah, karena tahu kita beriman dengan lahirnya Rasulullah SAW. Sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, dan mana yang makruh subhat dan lain sebagainya. Tanpa sebab kita mengenal Rasulullah, mana mungkin kita kenal semuanya itu. Dengan sebab kita kenal sama Rasulullah, kita ngerti taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada kedua orang tua, taat kepada pemerintahnya, taat kepada negaranya, dan mengerti hubul watan minal iman. Dan kita mengerti atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Sampai kita mengerti ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Sebab kita kenal kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sejauh mana kita ngerti terima kasih? Tidak cukup kepada Rasulullah SAW saja, karena kita kenal iman wal Islam sebab turun temurun, artinya dibawa oleh para pewaris Nabi SAW. Maka pantas Gus Miftah tadi mengatakan dalam hadis yang paling berbahaya, saya paling takut mendengar hadis itu. Bila mana umat ini sudah lari dari ulama, akan tiga perkara akan diturunkan oleh Allah. Yang pertama, yarfa'ullahul barokah, diangkatnya barokah
min ma'isyatihi, dari dunia perdagangannya. Kalau sudah berbicara dunia perdagangannya sangat kompleks. Karena apa sekarang mudah dipecah belah menjadi umat? Sebab apa sekarang menjadi bangsa yang mudah dipecah belah? Karena kita jauh dari ulama. Kalau sudah jauh dari ulama, bumi pun ikut panas, bukan manusianya saja yang panas. Dikira apa? Yang mudah dibenturkan. Dulu waktu kecil saya, kebone dewe niku ana alang-alangi tak bakar, itu kering setengah mati. Melepes, malah melepes. Lha saiki aja maneh sing kering, sing ijo dibakar gampang. Bumine padha ae, kejabut rahmah, kejabut barokah. Sebab apa? Kita lari dari al ulama. Sebab apa? Di zaman pada waktu oknum pada waktu zaman Bani Umayyah, setelah wafatnya Sayyidina Ali, padahal kurang apa umat pada waktu itu? Kurang nopo umat yang zaman semonten badani Sayyidina Ali. Bani Umayyah hebat luar biasa. Ulama ora kurang. Jago hadis, jago tafsir luar biasa. Wong isih top-top. Ning kena apa umure Bani Umayyah ya 100 tahun kurang lebih. Tumbang begitu saja. Padahal sampai kekuasaannya sampai Spanyol pada waktu itu. 350 tahun Islam di Spanyol. Wassalam. Ulama isih akeh. Jamane zaman saiki ulama sing pentolan-pentolan wis akeh dhewe ora eneng. Coba di zaman Bani Abbas, setelah tumbangnya Bani Umayyah, berapa keturunan baginda Nabi para habaib sing dipotong lehernya, dikejar-kejar, bukan sedikit. Dan ulama-ulama pada waktu itu juga tidak sedikit. Sampai terkenal di zaman Bani Abbas, 1001 malam di Baghdad. Hancur Harun ar-Rasyid. Sampai turun-temurun. Wassalam. Kerajaan. Karena apa sebabnya? Lari daripada ulama. Kuncinya di situ. Maka saya kagum secara pribadi maupun secara membaca tarikh, sejarah. Ini perlu anak-anak muda. Saya malam ini walaupun sudah malam masih bangga sekali. Kalau orang tua saya tidak nyepelekan orang tua sudah jelas. Ini yang paling 80% di sini adalah kaula muda. Kebanggaan saya satu. Karena yakin kelak di pundak kalian yang akan menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa ke depan. Di pundak kalian, bukan di pundak sesepuh. Sesepuh itu walaupun umurnya panjang 100 lebih, tetap fisiknya sudah menurun. Tapi kalian yang harapan kami semuanya untuk ke depan, untuk memajukan umat ini, untuk memajukan bangsa ini. Apalagi kalau kita ceritakan berkoh. Wah, aneh-aneh itu berkoh. Apa? Berokah niku barokah karepe ngono lho. Muga-muga dadi desa sing barokah, barakatus sholawat. Allahumma amin. Itulah. Nanti saya singgung berkah ana apa. Salawat melae. Nah, terus ulama-ulama itu karena beliau pada waktu itu sampai dari Spanyolnya, Bani Abbas, oknum-oknumnya tumbang semuanya. Kurang apa? Maka ulama-ulama dari ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam diantaranya dan ulama-ulama yang lain wis mlebu ring Indonesia. Bahkan ada Sultan Mahmud yang dimakamkan di Tanjung, daerah Barus, sedo pada tahun 768 Masehi. Berarti Bu, ning zaman Sayyidina Ali sudah ada yang masuk ke Indonesia. Orang luar biasa nih ke Indonesia.
Loh, kita mesti ini bangga itu. Tanjung itu mana? Di Tapanuli, dekat. Makamnya di atas Ngungkuli Manjate Murio. Dan yang keturunan dari Sayyidina Husain terus dibawa Imam Muhammadil Baqir, Ali Ja'farus Shadiq, Imam Ali Al-Uraidi, sampai Imam Ahmad Al-Muhajir, sampai panjangannya Sayyid Muhammad Zain Marbat mempunyai putra Amir Abdul Malik dan mempunyai putra Imam Abdullah Udmat Khan bin Alwi Amal Faqih. Niku sing pertama kali masuk ten India, ten Hyderabad. Dari keturunan beliau Imam Abdullah Udmat Khan, ibunya Putri Ratu Hyderabad. Punya anak Imam Ahmad Shah Jalal. Lah ini yang kita menjadi contoh luar biasa. Ulama besar min ahlil baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau masuk ke daerah Cham atau Champa. Daerah Champa dan daerah Annam. Sekarang masuk wilayah Vietnam. Nek Champa niku terkenal putri cempone. Champa maupun Annam agamane sih beda. Ning Champa karo Annam saagama, setiap tahun perang mendino niku kena doneke ben wulan sing ngatahake korban. Tidak pernah putus. Saagama, sak bangsa. Masuklah Imam Ahmad Shah Jalal. Begitu masuk dengan akhlaknya dan adabnya yang luar biasa, mendapatkan simpati dari Raja Cham maupun Annam. Akhirnya beliau dipilih menjadi raja di Cham dan Annam. Sepakat Raja Champa maupun Annam. Hebat iku sing tak kula hebati ngoten lho. Sing dipilih agamane liya, sing milih agamane liya. Kok bisa lho ora ngoten niku. Niku hebat. Dan itu ditiru oleh wayahipun Imam Ahmad Shah Jalal niku putrane Imam Jamaluddin Husain. Imam Jamaluddin Husain itu yang menurunkan para aulia-aulia yang ada di tanah Jawa, mulai Aceh sampai tekan sak piturute niku kathah 90% putra wayahe Al Imam Ahmad Shah Jalal. Di antarane nalika masuk Malik Ibrahim wonten Jawi Indonesia niki, dan Malik Said Ibrahim Asmara Kondi nggawa Jamaatil Kubra, jumlahe ana sing 200, ana sing 90 pirang kapal. Mangkane disebut Maulana Maghribi, Maulana Maghribi, Maulana Maghribi. Dutunungan Maulana Maghribi kene tekene, kene kuburane kopiahe, ini kuburane sandale. Boten, Maulana Maghribi bukan telapaan tapi asli kuburan, karena jamaah yang ada di Indonesia ini lebih 400 ulama Al-Maghribi. Saking Sadatil Hasan Awil Husaini. Lha niku. Dadi ono sing nang Bisma, ono sing Pekalongan dhewe, Paninggaran dan sebagainya. Siapa beliau? Min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dados pagere tanah Jawa khususnya lan Indonesia pada umumnya, pagere setiap per kilometer ten pantai utara niki terutama selatan apa malih ora lepas kuburan wali siji, wali siji, wali siji. Napa malih daerah kidul Parang Tritis dan sebagainya sing nurunake di antawisipun Ki Ageng Nis, Ki Ageng Getas, Ki Ageng Selo dari Joko Tarub sak piturutipun. Maka dari itu Indonesia terutama menjadi santer, menjadi punjer, menjadi lopian contoh yang luar biasa fil alam, di dalam dunia ini. Tapi risikonya kok akhir-akhir kok model mudah dipecah belah. Lho niki lah. Aduh, sebab melayu saking para sesepuh, saking para ulama.